والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Yang sangat saya hormati dan kita muliakan semuanya, Bapak pemimpin kita, semoga Allah beri kesehatan, dari kekuatan sehingga beliau bisa tetap membimbing kita. Semoga Allah merahmatinya, karena beliau, disebabkan beliaulah kita diberi Allah petunjuk dan kita berkumpul di sini yang dari berbagai penjuru kota Medan hadir kemari tanpa iman, tanpa Islam. Sempatkan tempat dan kegiatan kita undur beberapa saat untuk hadir kemari sebagai panggilan iman. Kemudian selawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sangat saya hormati juga, pukul itu katanya dicoba, tetapi dengan ditokok dan dipukul itu malah besinya itu bertambah terhunjam kokoh di dalam kalbu kita, sehingga kita semoga tidak meninggal. Jangan kamu mati, wala kamu penyakit. Akan menceritakan tentang sejarah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada malam hari ini kita memperingati ketika hari ini juga jam 12 surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Nah, jadi dilihat dari kesempurnaan Al-Quran dari turunnya atau sejarahnya, Al-Quran itu diturunkan selama 22 hari, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Angkanya semua genap. Diartikan bahwasanya Islam itu telah sempurna karena diturunkan di kota Madinah. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam madinah. Itulah yang dijelaskan oleh Bapak pemimpin kita. Tamat artinya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, sempurnalah nikmat yang kita dapat. Karena ala bizikrillah tasma'innul qulub, sehingga apabila kamu ingat akan Allah, maka tenanglah hatimu, tenanglah jiwamu, sempurnalah nikmatmu. Karena Allah telah menyempurnakan ayat Al-Quran dengan telah terakhirnya surat Al-Quran yang telah diturunkan sebanyak 6.666 ayat, 6.666 ayat. Nah, dilihat dari sisi tanggal dan sejarahnya, Al-Quran itu memang betul-betul sempurna. Tidak sempurna dari isi, sempurna dari tata bahasa, sempurna dari amalan-amalan yang kita rasakan dengan adanya zikir qalbi. Jadi tidak ada kata lain daripada kita terkecuali kita hanya tertakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita telah diberinya hidayah. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita berada di sini, begitu banyak orang yang sudah terjungkal. Hadir di sini kemudian pergi tak kemana, hadir kemari pergi tak kemana. Itu artinya mereka yang dapat petunjuk tetapi tidak sempurna petunjuknya karena tidak beramal. Tapi kalau kita yang sudah mendapat petunjuk dan beramal, maka mereka akan terus dan terus untuk bersama orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Mu'min tadi sudah dikatakan, sudah dibacakan oleh qori kita dan sudah dibahas oleh Bapak pemimpin kita, bahwasanya orang-orang yang senantiasa ingat Allah, yaitu orang yang beriman, mereka akan didoakan oleh para malaikat, didoakan diampuni semua dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang akan datang, dikarenakan adanya zikir qalbi.
Dan saya juga di sini merasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah disinilah saya mengetahui arti iman yang sebenarnya. Ketika kita khutbah Jumat, kita sering mendengar ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kamu berada di mana saja kamu berada. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan matilah kamu dalam keadaan beriman. Kemudian khotib menyampaikan, marilah kita meningkatkan keimanan. Tapi mana iman yang ditingkatkan itu? Iman yang ditingkatkan itu adalah senantiasa dengan Allah, duduk berdiri berjalan berbaring bersama Allah. Kalau hari ini kita hanya mengingat Allah dalam sholatnya saja, berarti 5 hari, 1 hari 1 malam, berarti kita ingat sama Allah cuma 30 menit cuma 5 menit dikali 5, berarti sekitar 25 menit. Kalau kita ditambah tadi wiridan ingat sama Allah, berarti 30 menit ditambah 30 menit baru 1 jam. Target kita adalah tidak ada 1 saat pun kita tidak ingat sama Allah. Tidur pun kita ingat sama Allah. Bagaimana kita tidur ingat sama Allah? Sudah diajarkan sama kita. Ketika ditarik napas kita Allah, kemudian kita turun, maka kita sebutkan itulah keluarnya yang benar. Itulah iman yang sebenar-benarnya. Kalau ada orang yang tidak bernapas ketika tidur, maka akan ditambah namanya almarhum. Kalau dia tidak tertarik napas ketika tidur, maka namanya akan ditambah sebagai almarhum, disolatkan, dikuburkan, dan dimandikan. Jadi tidak pernah orang walaupun tidur napasnya tertidur, pasti dia tetap bernapas. Jadi ada 2 bagian dari tubuh kita yang tidak pernah tidur, yaitu jantung yang senantiasa mengumpulkan, dan itulah yang kita latih untuk senantiasa dengan Allah. Kemudian paru-paru yang selalu menarik napas turun dan keluar, dan itu juga yang kita ikutkan menjadi Allahu.